Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita jumpa lagi. Hari ini kita membahas kas kecil yang ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Mata pelajaran akuntansi keuangan ini melanjutkan mata pelajaran di saat kalian di kelas 11. Di kelas 11 kita sudah membahas tentang piutang, hutang, persediaan. Nah, di kelas 12 kita lanjutkan. Sekarang kita membahas kas kecil. Dalam pembahasan kas kecil, tujuan pembelajaran yaitu satu, kalian setelah pembelajaran mengerti atau dapat mengartikan apa itu kas kecil. Yang kedua, setelah pembelajaran diharapkan kalian mengetahui apa tujuan perusahaan membentuk dana kas kecil. Dan tujuan yang ketiga, setelah pembelajaran kalian akan paham bagian-bagian apa saja yang terlibat dalam pengelolaan kas kecil. Berikutnya pengertian kas kecil. Kas kecil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Menurut Kamus Akuntansi, kas kecil adalah sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melayani pembayaran atau keperluan perusahaan rutin dan jumlahnya relatif kecil. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ini kas kecil, kalau ada kas kecil berarti ada kas besar. Kalau ada kas kecil, memang ada kas besar, tapi istilahnya bukan kas besar, kas umum. Kas umum ini jumlahnya relatif besar dan kas umum ada di bank. Jadi perusahaan setiap hari menyimpan atau menyetor semua penerimaannya ke bank dalam bentuk giro. Nah, kalau perusahaan menyetor semua penerimaannya ke bank dalam bentuk giro, pada saat pencairan ini perusahaan harus melakukan penarikan cek. Jadi setiap kali melakukan pembayaran, perusahaan harus menggunakan cek. Karena kas kecil atau pengeluaran jumlahnya relatif kecil, kurang ekonomis bila menggunakan cek, maka perusahaan membentuklah dana kas kecil. Sehingga tujuan pembentukan dana kas kecil yang pertama, melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis bila menggunakan cek. Sekarang kalian bayangkan sendiri, kalau perusahaan itu misalnya membeli perlengkapan seharga 500.000, kalau menggunakan cek ini kurang praktis, artinya prosedurnya lebih panjang. Menerima dari kasir cek, dari cek yang diterima dari kasir baru diuangkan ke bank. Setelah diuangkan ke bank, pihak yang mau membeli perlengkapan tadi menerima dan melakukan pembelian perlengkapan. Nah, ini tidak ekonomis dan tidak praktis. Sehingga untuk pengeluaran kecil ini perusahaan harus menyediakan dana kas kecil yang harus dipersiapkan di perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada di bank, dipersiapkan di dalam perusahaan dana kas kecil. Tujuan yang kedua, mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Misalnya atasan hendak melakukan kegiatan rapat ke luar kota, nah membutuhkan biaya transportasi. Dengan membutuhkan biaya transportasi, tidak mungkinlah untuk membeli bensin nanti pimpinan itu menggunakan cek. Jadi pimpinan diberikan dana yang disebut dengan dana kas kecil, ya. Jadi dana kas kecil itu disediakan perusahaan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan kurang ekonomis dan tidak praktis bila menggunakan cek. Hal ini terjadi
apabila perusahaan itu menyimpan semua penyetoran atau semua penerimaannya ke bank dalam bentuk giro. Dengan menyimpan semua penerimaannya ke bank dalam bentuk giro, seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan dalam pengeluaran harus menggunakan cek. Nah, uang yang ada di bank itu yang kita sebut dengan kas umum atau kas. Itu tujuan mengapa pembentukan dana kas kecil dilakukan. Nah, dalam pembentukan dana kas kecil dan pemakaian dana kas kecil ada bagian-bagian yang terlibat di situ. Ada bagian hutang, bagian kasir, bagian pemegang dana kas kecil, bagian pemakai dana kas kecil, bagian akuntansi, bagian pemeriksaan intern. Kok di sini ada bagian hutang? Ya, bagian hutang, tugas bagian hutang di sini membuat bukti kas keluar. Jadi saat ditetapkan, jadi sebelum pembentukan dana kas kecil itu dilakukan, diadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk dana kas kecil. Setelah dilakukan rapat oleh pimpinan perusahaan untuk membentuk dana kas kecil, maka ditetapkan berapa jumlah dana kas kecil yang dipersiapkan. Misalnya dana kas kecil dipersiapkan 5 juta. 5 juta dan nantinya akan diisi kembali setiap 15 hari sekali atau setengah bulan sekali. Maka di sini bagian hutang akan membuat bukti kas keluar sebesar 5 juta itu. Nah, dasar pembuatan bukti kas keluar yaitu berdasarkan pada ketetapan yang telah dilakukan saat rapat bahwa kas kecil harus dibentuk sebesar 5 juta atau disediakan sebesar 5 juta. Maka surat keputusan tadi diserahkan kepada bagian hutang. Bagian hutang akan membuat bukti kas keluar. Setelah bukti kas keluar dibuat, maka bukti kas keluar tadi diserahkan kepada kasir. Nah, kasir di sini jangan dibayangkan kasir di sini memegang uang kas atau memegang uang tunai. Tidak, kasir hanya memegang buku cek. Nah, maka kasir mengeluarkan cek sejumlah 5 juta dan harus yang tanda tangani bukan kasir, yang tanda tangani adalah kepala bagian keuangan. Kalau yang menandatangani kasir, maka uang itu atau cek itu akan keluar semua dan uangnya masuk ke kasir sendiri. Maka cek itu ditandatangani oleh kepala bagian keuangan. Jadi untuk pembuatan cek tadi berdasarkan bukti kas keluar. Setelah cek disiapkan oleh kasir, diserahkanlah kepada pemegang dana kas kecil. Jadi pemegang dana kas kecil menerima cek tersebut, kemudian cek diserahkan atau dicairkan ke bank. Cek dibawa ke bank, dicairkan, maka pemegang dana kas kecil akan menerima uang tunai. Nah, uang tunai yang 5 juta ini dikelola oleh pemegang dana kas kecil. Jadi pemegang dana kas kecil ini bertanggung jawab atas kas kecil yang dipercayakan untuk mengelola oleh pimpinan perusahaan. Jadi di sini kok ada pemakai dana kas kecil, ya. Pemakai dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil ini bukan pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil ini hanya memegang uang dan melakukan pengelolaan. Jadi pemakai dana kas kecil ada ini misalkan bagian umum atau bagian administrasi. Misalnya di contoh sekitar kita TU. TU membutuhkan kertas HVS. Nah, saat TU membutuhkan kertas HVS, maka TU di sini sebut pemakai dana kas kecil. TU meminta kepada pemegang dana kas kecil uang sejumlah harga kertas tadi, kemudian pemegang dana kas kecil menyerahkan kepada TU sejumlah uang yang diminta.
Setelah uang diserahkan kepada TU untuk membeli kertas HVS, maka TU membelanjakannya. Kemudian TU tersebut juga mempertanggungjawabkan atas pengeluaran itu. Berarti diserahkan kembali bukti-bukti atas pembelanjaan tadi kepada pemegang dana kas kecil. Nah, kalau ada kelebihan uang diserahkan, kalau kekurangan berarti minta kembali atas kekurangan untuk belanja tadi. Di sini bagian akuntansi. Bagian akuntansi tentunya juga mencatat saat kasir mengeluarkan cek, ya, saat kasir mengeluarkan cek, berarti kas perusahaan, kas umum perusahaan akan berkurang. Maka bagian akuntansi mencatatlah dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada yang nomor 6, bagian pemeriksaan intern. Bagian pemeriksaan intern, ingat, pemegang dana kas kecil, ya, dan catatan dana kas kecil ini sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk pembahasan kas kecil kali ini saya kira saya akhiri sampai di sini, ya. Untuk selanjutnya kita masih membahas materi kas kecil, tetapi pada cara pencatatan kas kecil. Tugas kalian kali ini adalah 1. Sebutkan karakteristik kas kecil, dan yang kedua jelaskan fungsi dan tujuan pemegang dana kas kecil. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.